warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati video pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat menemukan informasi terkait faktor penyebab gangguan pernafasan manusia, menyajikannya dalam bentuk bagan, dan dijadikan secara lisan dalam bentuk laporan video. Kemudian, menemukan informasi dari teks dengan kata tanya, dan melaporkannya dalam bentuk tabel. Anak-anak ibu, perhatikan pelajarannya dari awal hingga akhir dengan baik ya, karena nanti di tengah-tengah video pembelajaran ini akan ada pertanyaan untuk anak-anak ibu jawab. 3 orang tercepat dan tertepat jawabannya akan dapat hadiah dari ibu. Untuk lebih semangat lagi kita belajar, ibu ingin mengajak anak-anak ibu bernyanyi tentang pelajaran kita hari ini. Irama lagunya seperti irama lagu Naik Delman. Ayo kita nyanyikan bersama. Bersama faktor penyebab gangguan pernafasan manusia. Ada faktor fisik dan juga faktor penyakit. Ada pula yang disebabkan faktor lingkungan. Hey, yuk ayo kita belajar dengan gembira. Yuk ayo belajar dengan hati yang senang. Yuk ayo belajar dengan senyum yang riang. Yuk ayo anak-anak ibu sudah lebih bersemangat untuk melakukan pelajaran hari ini. Nah, dari lagu tadi, anak-anak ibu tahu bahwa faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia itu ada 3. Yang pertama, faktor fisik, penyakit, kemudian faktor lingkungan. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Misalnya pada bayi yang lahir prematur. Nah, mungkin organ pernafasannya belum berkembang dengan sempurna dan dia perlu alat bantu pernapasan. Ini dinamakan dengan faktor fisik penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang kedua, faktor penyakit. Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan ganggunya pernafasan manusia, misalnya flu, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan yang membuat anak-anak ibu harus belajar daring hari ini yaitu penyakit COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Yang terakhir, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Ada asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, semuanya mencemari udara. Nah, ini menyebabkan ketersediaan oksigen semakin menipis dan kita menjadi sesak nafas. Nah, tadi anak-anak ibu sudah menyimak 3 faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, 3 faktor ini, tugas pertama anak ibu membuatnya dalam bentuk bagan, kemudian menjelaskannya secara lisan dalam bentuk laporan video. Nah, ini ibu contohkan. Bagan faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Apa tadi 3 faktornya? Dituliskan. Kemudian masing-masingnya dijelaskan dan diberikan contoh masing-masingnya. Udah bukan? Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan manusia adalah lingkungan. Nah, banyak berita yang menyatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi kesehatan pernafasan manusia. Nah, mari kita baca salah satu beritanya yang dibuat pada majalah Tempo pada edisi 21 sampai 27 September 2015. Kita baca bersama. Kuldesak lantaran jerembung. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk pilih tinggal di rumah, meski begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Sekarang, dari satu paragraf tadi, mari kita coba untuk membuat sebuah pertanyaan beserta jawabannya. Nah, dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ibu contohkan ya, yuk kita lihat. Yang pertama, apa? Apa yang terjadi? Yang kedua, siapa? Siapa yang terganggu oleh aroma sangit asap? Dan yang ketiga, di mana peristiwa kabut asap itu terjadi? Lalu, bagaimana keadaan di Pekanbaru Riau saat itu? Dan mengapa kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah? Nah,
Nah, semua jawabannya terdapat pada paragraf yang kita baca tadi. Bagaimana kita menjawabnya? Nah, ini Ibu contohkan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi? Kita tuliskan kembali pertanyaannya tanpa kata tanya apa. Yang terjadi adalah, baru kita jawab, aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Coba pertanyaan kedua, siapa yang terganggu oleh aroma sangit asap? Kita tuliskan, yang terganggu oleh aroma sangit asap adalah, nah baru kita berikan jawabannya, warga Pekanbaru Riau. Begitu cara menjawab pertanyaan dengan lengkap. Untuk 3 pertanyaan ini, nah silahkan anak-anak Ibu jawab, kirimkan jawabannya ke Ibu seperti yang Ibu janjikan. Bagi yang bisa menjawab dengan tepat dan cepat, nah dia akan dapat hadiah dari Ibu untuk 3 orang pemenang. Oke? Untuk tugas kedua bagi anak-anak Ibu semuanya, sekaligus tugas terakhir kita hari ini, nanti anak-anak Ibu lanjutkan membaca teks Kuldesak Lantaran Jelebu yang ada pada buku siswa halaman 53 dan 54. Anak-anak Ibu juga lanjutkan mencari pertanyaan, tapi dengan jawabannya dibuat dalam bentuk tabel. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan langsung tanya ke WA Ibu. Nanti tugasnya, 2 tugas tadi kita kumpulkan paling lambat jam 4 sore. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf apabila ada Ibu salah kata. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.